Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Catur. Kita akan melanjutkan untuk ngobrol sore hari ini ya. Jadi kalau kemarin di perencanaan kita sudah ngobrol terkait dengan topiknya adalah implementasi digitalisasi library. Ya, betul ya. Oke. Kemudian yang pertama untuk tujuan berarti kita akan menyepakati untuk fokus coaching pada sore hari ini yaitu tentang digitalisasi library, gitu ya. Nah, selama ini mungkin dalam waktu kurang lebih 1 minggu ya, 1 minggu ini apa yang sudah direncanakan sesuai dengan harapan atau tidak? Karena waktunya yang cukup singkat ya, sejauh ini progresnya juga masih singkat, jadi belum dari waktu seminggu ini ya sudah sesuai rencana Bu, baru sebatas untuk breakdown dari rencana dan juga pemetaan gitu. Breakdown dari rencana dan pemetaan. Kemudian untuk fokus kita sore hari ini kita ingin ngobrol yang di apanya? Di pemetaannya atau sudah sampai nanti ke pemecahan masalah dari apa yang kita bicarakan sebelumnya? Fokus ke pemetaannya dulu. Fokus ke pemetaannya dulu, oke. Baik, kita akan mulai di fokus pemetaan ya. Di pemetaan ini kemarin kan sudah menyampaikan ya perkembangan pelaksanaan digital di perpustakaan ya. Nah, kalau dalam waktu 1 minggu ini ada nggak perkembangan di digitalisasi perpustakaan yang sudah bisa dilihat? Kalau perkembangannya belum, karena kita baru breakdown itu tadi dari rencana itu kita memetakan lagi kayak seperti sarana-prasaranya ini yang perlu dilakukan bagaimana, kemudian kita juga untuk nanti pengajuannya bagaimana itu baru di sebatas breakdown itu, sama untuk terkait platformnya itu kami baru mulai membuat di dalam bentuk aplikasinya gitu. Nanti sudah proses untuk membuat aplikasinya ya. Pernah nggak ngobrol sama mungkin ada teman guru atau yang lainnya atau siswa yang terkait dengan rencana ini? Ngobrolnya sejauh ini dengan ini Bu, guru bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi guru bahasa Indonesia itu karena kebetulan guru itu konsultasi terkait buku BSI yang terbaru, buku terbitan kementerian yang terbaru. Terus kami sampaikan memang untuk versi cetaknya belum ada karena belum ada penyedia yang menyediakan begitu. Nah, kemudian saya menawarkan bagaimana kalau disediakan dalam bentuk digital gitu. Terus kemudian mereka oh ya nggak apa-apa kalau misalkan ada yang kita itu mengaksesnya itu lebih mudah, itu bagaimana? Karena selama ini kalau diakses melalui situsnya Kemendikbud itu banyak yang kurang familiar dengan tools-toolsnya yang ada, yang namanya itu menurut dari guru yang bersangkutan itu membingungkan. Jadi dari situ membuat kami berpikir bahwa oke, berarti nanti kalau aplikasi atau website perpustakaan digital ini direalisasikan harus yang user friendly atau tampilannya itu mudah untuk diakses oleh masyarakat yang betul gitu Bu. Sejauh ini yang selama 1 minggu ini hambatan yang dihadapi apa? Nah, ketika ini Bu, dari sarana sendiri kita kan sudah menyampaikan gitu terkait ke Sarpras, kemudian juga ke ICT itu memang karena kesibukan dan ya itu apalagi awal tahun pelajaran itu jadi memang kita masih dalam daftar tunggu Bu untuk merealisasikan. Kemudian juga untuk untuk kaitannya aplikasi karena keterbatasan waktu pelayanan yang memang sedang rame-ramenya, jadi untuk proses pembuatannya jadi terhambat Bu. Yang kalau kemarin waktu normalnya mungkin kita bisa satu tampilan itu bisa selesai dalam sehari, ini nggak bisa Bu gitu karena fokus masih di pelayanan. Masih fokus di pelayanan ya. Untuk bisa mewujudkan ini kan butuh kolaborasi ya, kolaborasi dari tim ICT, kemudian dari Sarpras juga, kemudian dari Bapak Ibu guru yang terkait ya, terutama mungkin Bapak Ibu guru yang ingin memanfaatkan platform ini. Nah, menurut Mbak Catur, alternatif yang bisa dilakukan
contohnya sehingga beberapa tim ini kan belum bisa untuk berkolaborasi ya, belum bisa membantu. Nah, terus alternatif yang dilakukan apa? Kalau untuk sarana sendiri, dalam mendukung pelayanan simulasi, sejauh ini kami menggunakan device yang ada, baik itu nanti tab pribadi atau HP pribadi gitu Bu, untuk agar pelayanan itu tidak terlalu penuh atau terlalu menunggunya itu lama gitu. Nah kalau untuk di aplikasi sendiri kemarin akhirnya daripada saya mumet gitu Bu, pusing, akhirnya saya udahlah chat GPT aja gitu, kayak tanya-tanya chat GPT. Itu pertama. Yang kedua ada sih Bu kepikiran, karena kita kan dengan sekolah vokasi ada PKS perangkat lunak. Nah itu saya kepikiran, atau kita minta tolong ke siswa aja ya gitu, daripada kita menggunakan pihak ketiga dari luar gitu. Kita memberdayakan siswa yang ada bagaimana gitu kan. Toh ini juga mungkin bisa jadi nilai plus bahwa SMK itu ada kok produk yang benar-benar bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh banyak orang gitu. Nah itu sempat tercetus di situ, tapi belum kepikiran bagaimana ya Bu, makanya ngomong di sini ya, tapi saya ingin konsultasikan dengan UKS. Jadi kolaborasi itu kan sebenarnya tidak harus dengan guru saja ya. Tadi Mbak Catur malah ada semacam ide kalau kolaborasinya dengan siswa bisa nggak sih? Pasti bisa ya, bisa kolaborasi. Sehingga akan mix antara pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, produknya itu bisa dihasilkan. Nah ini mungkin yang sebenarnya bisa menjadi satu langkah yang bisa dilakukan untuk kedepannya, sambil menunggu mungkin untuk beberapa tim yang sebenarnya memang ada perlu untuk berkolaborasi dengan perpustakaan ya, untuk ready, karena waktu kan tetap terus berjalan ya kan, terus menambah. Ya, jadi kalau tadi Mbak Catur bercerita seperti itu, sebenarnya kan sumber dayanya ada juga nih yang sumber daya dari siswa untuk bisa mendukung dari apa yang diinginkan untuk Pak Catur tentang digitalisasi untuk library ini ya. Nah terus pasti semua ada resikonya ya, ada resikonya. Kalau misalnya nanti ada timbul resiko, cara meminimalkan resiko yang mungkin saat menjalankan rencana itu ada itu apa? Risiko pertama menjalankan itu ya Bu. Ya. Satu mulai dari device dulu ya Bu, sarana dulu. Satu resiko jelas terkait ini privasi dari perangkat yang kita gunakan dulu gitu. Karena kalau misalkan di sini kemarin ada hubungan dari PPL ya Bu gitu. Misalkan kita makanya device dari aplikasi dari misalkan HP saya atau laptop saya, itu kan otomatis itu terakses oleh orang luar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua lagi adalah ketika aplikasi atau aplikasi digital library ini nanti misalkan kita kolaborasikan dengan siswa, ini akan resikonya tuh kalau saya satu Bu, jelas kita merekrut anaknya itu bagaimana itu, karena ditakutkannya ada ketimpangan, kayak kenapa mungkin dari siswa ada kenapa yang dipilih dia gitu loh, padahal kan ya bisa saya bisa membuatnya, itu ditakutkannya ada ketimpangan di antara siswa. Yang pertama. Yang kedua adalah ini Bu, ketakutan saya adalah sisi keamanannya gitu. Takut kalau misalkan aplikasi ini hanya dibuat begitu saja, kemudian dari kita tidak cross check ulang atau melakukan testing, takutnya itu keamanannya akan bobol dan mudah diakses oleh pihak luar gitu. Nah kalau tadi sudah menyampaikan bahwa ada beberapa resiko yang bisa timbul ya, semua pasti ada resikonya ya, tapi kan tadi sudah disampaikan nih risiko-risiko yang nanti bisa muncul, itu salah satunya itu adalah anak yang mungkin kenapa sih tidak semua anak diberi kesempatan ke semua gitu kan ya, untuk bisa mencoba, karena sama-sama mereka juga bisa melakukan praktek itu. Nah dari sini berarti langkah yang akan dilakukan apa? Kalau untuk saya satu, kalau untuk device itu sendiri mungkin membatasi Bu. Jadi kalau misalkan saya mau menggunakan laptop atau tabletnya ya berarti itu hanya saya gunakan. Jadi biarkan untuk komputer yang ada itu nanti bisa digunakan oleh bantuan yang ada gitu, baik itu dari PPL atau mungkin dari guru lain gitu. Terus kalau untuk yang aplikasi sendiri mungkin akan
dilakukan dengan jurusan terkait, jadi baik itu ketua program studi atau guru yang mengajar di pemrograman web gitu. Jadi bisa memberikan rekomendasi mana sih yang baiknya untuk pengembangan website ini atau siapanya yang lebih baik untuk mengembangkan gitu. Baik. Target yang ingin dicapai paling tidak 1 minggu 2 minggu ke depan apa? Kalau untuk 1 minggu dan 2 minggu ke depan terkait ini Bu, untuk aplikasi projectnya mungkin sudah ada rembulan atau igu dengan ini ya Bu, kalau misalkan jadi dengan siswa nanti ada gambaran misalnya ya terkomunikasikan, kemudian juga nanti rancangan bangunnya itu sudah bisa tersampaikan dengan mereka gitu. Kalau untuk yang fresh sejauh ini menunggu dari tim yang menghubungi Bu, karena saya tidak bisa mencapai untuk fresh. Artinya beberapa program itu sebenarnya kan bisa dijalankan dengan mengkolaborasikan dari beberapa pihak ya. Nah, oke, baik. Tadi ya hambatan dan sebagainya, sebenarnya kan Mbak Tato sudah menyampaikan nanti kira-kira akan ada hambatan seperti ini nih, kemudian saya akan mencoba seperti apa. Nah, itu sebenarnya sebuah merupakan langkah-langkah yang bisa dilakukan. Artinya ketika kita tahu bisa mengidentifikasi, kemudian kita sampai tujuannya tadi itu sebenarnya setelah kita identifikasi kemudian ada beberapa langkah-langkah atau solusi yang tadi sebenarnya sudah disampaikan. Nah, itulah sebenarnya kita sudah bisa mulai melangkah apa yang menjadi target atau langkah-langkah step by stepnya itu kemudian dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir ini yakin nggak ini nanti akan berhasil? Saya yakin, ya mungkin masih oke. Jadi harapannya memang ya seperti itu kan akan berjalan ya. Rencananya di awal kan kita Agustus paling tidak ini sudah terrealisasikan, tapi ternyata terkendala ya. Jadi awal semester sibuk-sibuknya. Jadi rencana untuk ini kita akhirnya pending dulu untuk menyelesaikan pekerjaan yang lain. Kemudian di minggu ini kan rencananya bisa kolaborasi dengan pihak lain untuk menyampaikan rencana ini gitu. Nah, semoga minggu depan bisa terrealisasikan atau 2 minggu ke depan bisa terrealisasikan gitu. Kalau saya boleh tanya nih ya, kekuatan yang paling membantu Pak Cato dalam menjalankan perubahan ini apa? Yang dirasakan kekuatan yang paling membantu sehingga program ini bisa berjalan. Kebutuhannya itu sih Bu, jadi kebutuhan siswa dan guru untuk mengakses layanan yang cepat, layanan yang praktis, kemudian buku digitalnya itu memang dibutuhkan oleh mereka. Jadi dari adanya kebutuhan itu akhirnya semangat satu kekuatan. Iya, semangat untuk mari kita realisasikan ini gitu. Karena seperti halnya bisnis ya Bu, menurut saya gitu. Walaupun ini tidak ada komersil ya, ini kerja ya biar kita kerja gitu. Tapi ketika di bisnis kan ketika ada peluang ya mari kita jalankan gitu. Dan menurut saya ini peluang untuk memudahkan aktivitas akademi di SMK gitu. Kepelayanannya ya. Oke, baik. Hal baik yang Mbak Cato pertahankan dalam memberikan pelayanan perpustakaan itu apa? Humanis ya, humanis gitu. Karena pelayanan tanpa humanisme itu tidak akan berjalan. Menurut saya seperti itu. Dan pengunjung itu adalah customer yang memang harus selalu dilayani dengan prima, gitu ya. Meskipun kadang ada up dan down-nya, tapi ya ketika kita ingat itu lagi ya, mari kita kembali lagi ke setelan awal terus humanis. Baik, terima kasih Mbak Cato. Insya Allah ngobrol kita meskipun hanya kurang lebih 15 menit, tapi ini bisa memberikan wacana untuk langkah-langkah berikutnya mau apa lagi gitu. Yang penting step by step tetap dilakukan dari apa yang tadi sudah disampaikan di sore hari ini. Itu mungkin untuk sementara cukup nih Mbak Cato. Terima kasih sekali waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.